Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati para guru, para asatidz, yang saya banggakan, Gus Fathur Rahman, para hadirin pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang keempat ini kita masih dapat melaksanakan tatap muka secara online dalam rangka mengaji kitab karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Madarij As-Salikin. Sekarang kita telah sampai pada halaman 47. Pada minggu yang lalu kita membahas mengenai maratibul hidayah, jenis-jenis, tahapan-tahapan atau jenjang-jenjang hidayah. Ada 10 jenjang yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang waktu itu saya temukan hanya 9, yang 1 hilang. Dari 9 itu kemudian saya ringkas menjadi 7, karena yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga saya gabung menjadi 1, yaitu derajat wahyu. Lalu saya cek lagi, kenapa yang 1 ini, berarti yang ke-10 itu hilang. Saya menemukan ternyata dalam naskah saya ini ada halaman yang hilang memang. Ada halaman yang hilang. Kemudian saya berpikir mungkin pada halaman yang hilang itulah terdapat hidayah yang ke-10. Benar saja, kebetulan saya punya 2 kopi, punya 2 naskah kitab Madarij ini. Yang 1 di rumah, yang 1 di kantor. Lalu yang di kantor saya cek, ternyata ketemu martabat yang ke-10 ini. Jenis hidayah yang ke-10 ini ketemu. Karena itu pada kesempatan malam ini kita akan membahas jenis hidayah yang ke-10 ini. Nah, jenis hidayah yang ke-10 ini adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi yang benar, mimpi yang benar. Sekilas ketika membaca mimpi yang benar ditempatkan pada derajat yang ke-10, berarti yang paling rendah. Sebelum saya membaca isinya, saya bertanya-tanya, ini kok derajat paling rendah ya? Padahal mimpi yang benar itu biasanya diletakkan di nomor 1 oleh sebagian besar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mimpi yang benar ini adalah bagian daripada wahyu. Sebagian ulama mengatakan wahyu itu antara lain seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ada namanya at-taklim min wara'i hijab. Allah berbicara kepada nabinya dari balik layar, tidak nampak wujudnya tapi ada suaranya. Yang kedua, an-nafas firraw, bisikan di dalam lerung hati yang paling dalam. Yang ketiga adalah irsalu Jibril. Allah mengutus malaikat Jibril untuk kemudian memberikan wahyu kepada nabinya. Dan yang keempat adalah ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Gambaran saya begitu. Sehingga saya perpandangan ar-ru'ya as-sadiqah ini mestinya ditaruh di pertama-pertama, di bagian daripada wahyu.
Setelah saya baca, ternyata yang dimaksud dengan ar-ru'ya as-shadiqah ini, mimpi yang benar ini, ternyata bukan mimpinya para nabi, melainkan mimpinya orang biasa. Karena itu sangat bisa diterima kalau mimpi yang benar ini ditempatkan di paling bawah, menjadi bentuk hidayah yang derajatnya paling rendah, nomor 10. Tentunya setelah wahyu, kemudian al-ifham, minggu kemarin sudah kita bahas, kemudian al-bayan al-khas, al-bayan al-am, kemudian al-ilham, dan yang terakhir ini, yang ke-10 ini adalah ar-ru'ya as-shadiqah. Ibnu Qayyim tidak membahas mengenai mimpinya para nabi, karena dia merasa bahwa mimpinya para nabi ini sudah ittafaqa alaihi ulama annahu atau annaha wahyun. Semua ulama ahli sunnah wal jamaah sudah sepakat bahwa mimpinya para nabi ini wahyu. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah itu berbeda pendapat. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas pandangan mereka. Kita akan membahas pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, mimpinya para nabi itu wahyu. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya umpamanya, itu wahyu. Kemudian Nabi Yusuf bermimpi, ya abati inni ara, ya abati wa idh qala gimana Mas Fathur Rahman, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu Nabi Yusuf, itu wahyu, ya. Jadi ittafaqa al ulama bahwa wahyunya mimpinya para nabi ini adalah wahyu. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah tidak membahas masalah ini. Yang dia bahas adalah mimpinya orang biasa. Mimpinya orang biasa. Bukan kalangan nabi, tapi mimpinya orang biasa. Apakah atau bagaimana penjelasan mengenai mimpi yang benar ini sebagai hidayah bagi orang-orang biasa. Ada 6 poin yang saya catat di sini. Atau 6 kaidah. Kaidah yang pertama adalah Ibnu Qayyim mengatakan asdaqun nasi ru'yan asdaquhum hadisan. Halaman 48. Asdaqun nasi ru'yan asdaquhum hadisan. Benar tidaknya sebuah mimpi yang dilihat oleh seseorang itu bisa dilihat dari apakah orang yang bermimpi itu jujur apa tidak. Dalam kesehariannya apakah dia bicaranya jujur apa tidak. Semakin jujur omongan bicaranya seseorang, maka akan semakin benar pula mimpinya. Jika orang itu banyak berbohong, maka mimpinya sudah hampir pasti bisa dipastikan bukan mimpi yang benar. Karena itu mimpinya para nabi itu adalah mimpi yang paling benar, karena para nabi tidak berbohong. Mimpinya para ulama itu benar, karena ulama rata-rata tidak berbohong. Karena kalau berbohong, rasanya tidak mungkin jadi ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Jadi jujur dan juga bohong, ini adalah ukuran apakah
mimpi seseorang itu bisa dikatakan benar apa tidak. Karena itu kalau kita mendengar orang cerita bahwa dia telah mimpi ini, mimpi itu, maka salah satu standar atau indikator untuk bisa kita jadikan ukuran apakah dia benar apa tidak adalah apakah kesehariannya itu dia berbohong apa tidak. Kalau tidak berbohong, kalau dia jujur, maka ada peluang bahwa mimpinya itu benar. Bukan sembarang mimpi berarti, tapi mimpi yang benar. Kaidah yang kedua adalah bahwa menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang-orang yang hidup pada zaman Nabi itu tidak butuh mimpi yang benar. Karena itu Ibnu Qayyim cenderung mengatakan para sahabat itu tidak diberi mimpi yang benar oleh Allah. Kenapa? Karena tidak butuh. Karena mereka masih hidup pada zaman Nabi dan mereka mendapatkan cahaya Nabi yang sangat kuat. Keimanan mereka sangat kuat. Sehingga tidak perlu Allah mengajari mereka melalui mimpi. Ibnu Qayyim ini punya pandangan bahwa, punya semacam teori bahwa cahaya kenabian Rasul itu kira-kira seperti lampu. Semakin jauh, sinarnya semakin redup. Artinya kalau kita semakin jauh hidup dari Kanjeng Nabi, maka cahaya kenabian juga semakin redup. Nah, kepada orang-orang soleh yang hidupnya jauh dari masa Nabi ini, kepada mereka lah Allah itu memberikan mimpi yang benar. Kenapa? Lidu'fi nurin nubuwah. Karena semakin jauh masa hidup kita dengan masa Nabi, cahaya kenabian semakin lemah. Oleh karena itu, Allah memberikan mimpi-mimpi yang benar kepada hamba-hambanya yang soleh. Kalau kepada para sahabat Nabi atau orang-orang yang hidup dekat dengan era Nabi, Allah tidak memberi mereka mimpi yang benar, ar-ru'ya as-sadiqah. Kenapa? Liquwwati imanihim. Karena mereka masih memiliki iman yang kuat. Dampak dari kuatnya cahaya Nabi kepada mereka-mereka itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengutip sebuah hadis Nabi yang mengatakan lam yabqa minan nubuwwati illal mubasysyarat. Tidaklah tersisa dari kenabian ini kecuali mubasysyarat. Maka Ibnu Qayyim meyakini bahwa mimpi yang benar ini adalah juz'un minan nubuwah, bagian daripada kenabian. Ada hadis lain yang mengatakan ar-ru'ya as-sadiqah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, bahwa mimpi yang benar itu adalah bagian daripada 46 sisi daripada kenabian. Kenabian itu memiliki 46 bagian. Salah satu bagiannya itu adalah ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Saya cek dan di kitab ini juga dikasih penjelasan bahwa hadis ini hadis sahih, riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan. Jadi sangat sahih hadis ini.
Cuma saya masih harus mengkaji lagi, dan ini belum sempat saya lakukan. 46 bagian daripada kenabian itu apa saja, ini yang belum saya kaji. Belum saya kaji dan saya belum sempat. Jika umpamanya dipandang perlu, lain kali insya Allah akan kita kaji. Dan Ibnu Qayyim tidak mengkaji ini, tidak menjelaskan 46 bagian daripada kenabian itu apa, tidak menjelaskan. Cuma salah satunya adalah mimpi yang benar ini. Karena itu para ulama atau para santri, kita semua ini, kalau pernah mimpi yang bagus, umpamanya mimpi baca Quran, umpamanya mimpi ketemu Kanjeng Nabi, umpamanya mimpi ketemu ulama, mimpi sedang ngaji, atau mimpi yang bagus-bagus lainnya. Kalau kita pernah mengalami itu, maka kita patut bersyukur karena kita telah kecipratan, ya, salah satu bagian daripada kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecipratan dikit, kecipratan barokah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke hadis tadi itu, lam yabqa minan nubuwah illa al-mubasysyirat. Tidaklah tersisa dari kenabian ini kecuali al-mubasysyirat. Maknanya bahwa kenabian itu masih bisa dilanjutkan. Misi kenabian itu masih bisa dilanjutkan. Kalau secara ilmiah, secara ilmu kenabian itu dilanjutkan oleh para ulama. Wal ulama warasatul anbiya. Dan secara perilaku, secara barokah itu diwarisi, ya, diwarisi atau diberikan kepada orang-orang soleh yang terpilih melalui mimpi yang benar. Ada yang bertanya, qila wamal mubasysyirat ya Rasulullah? Mubasysyirat itu apa ya Rasulullah? Kok baginda Rasul sampai mengatakan tidak ada yang tersisa dari kenabian kecuali mubasysyirat? Wamal mubasysyirat ya Rasulullah? Mubasysyirat itu apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik, mimpi yang benar. Mubasysyirat ini tentunya kabar baik. Makna harfiahnya, makna lughawinya, mubasysyirat ini adalah kabar baik. Karena itu ar-ru'ya as-salihah ini adalah kabar baik. Mimpi yang baik ini adalah kabar baik. Karena itu bersyukurlah bagi yang pernah mimpi yang baik-baik. Yang keempat, Ibnu Qayyim membagi mimpi menjadi 3. Yang pertama ia sebut Rahmani, mimpi yang dari Allah, yaitu ar-ru'ya as-shadiqah ini, mimpi yang baik ini. Yang kedua adalah mimpi yang sifatnya nafsani, mimpi yang dari kita sendiri, bukan dari Allah. Mimpi ini terjadi karena mungkin pikiran kita yang sedang berpikir sedang fokus dengan satu perkara, atau sedang memikirkan seseorang, terbawa dalam kehidupan sehari-hari, terbawa dalam alam sadar, alam bawah sadar, lalu pas tidur, itu kemudian kita bermimpi. Itu namanya nafsani. Ada yang namanya syaitani, bukan dari Allah, bukan dari kita, melainkan dari setan. Ini adalah mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang tidak baik. Nah, kalangan Mu'tazilah banyak yang tidak mengakui mimpi yang sifatnya rahmani.
mimpi itu imma nafsani, imma syaitoni. Ini kalangan Mu'tazilah. Mereka tidak mengakui mimpi itu dari Allah. Rahmani tidak mengakui. Kebanyakan mimpi itu adalah nafsani, dari alam pikir kita sendiri, atau syaitoni, dari setan. Tidak bisa dari Allah. Kenapa? Karena kalangan Mu'tazilah tidak mengakui kemungkinan terjadinya komunikasi antara hambanya dengan Allah, kecuali nanti di akhirat baru akan terjadi komunikasi. Mu'tazilah tidak mengakui itu. Padahal mimpi ar-ru'ya as-salihah ini dalam mazhab al-Asy'ari itu diakui sebagai instrumen komunikasi antara Allah dan hambanya. Melalui mimpi itu Allah ingin bicara kepada hambanya. Seperti dalam sebuah hadis, ru'ya al-mu'min kalamun yukallimu bihir rabbu abdahu fil manam. Ru'ya al-mu'min kalamun yukallimu bihi ar-rabbu abdahu fil manam. Halaman 49. Bahwa mimpi seorang mukmin itu adalah kalam, perbincangan yang ingin Allah sampaikan kepada hambanya di dalam tidur. Dan ini mazhab paham yang dianut oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah. Mereka mengakui bahwa mimpi itu adalah medium, instrumen komunikasi antara Allah dan hambanya. Dalam mimpi itu Allah ingin berbicara kepada hambanya. Jadi mimpi itu ada yang sifatnya rahmani, ada yang sifatnya nafsani, dan juga syaitani. Kalau Mu'tazilah sama sekali tidak mengakui adanya mimpi yang bersifat rahmani. Mereka hanya mengakui nafsani dan syaitani. Bahkan sebagian Mu'tazilah juga mengatakan bahwa mimpi itu adalah khayali, itu adalah imajinasi manusia yang terbawa dalam mimpi. Peristiwa-peristiwa yang berputar-putar dalam otak kita, dalam jiwa kita, yang ketika kita tidur itu kemudian datang. Seperti kita sedang melihat layar, ya, di situ kita melihat peristiwa-peristiwa, itulah mimpi. Itulah mimpi. Yang kelima, Ibnu Qayyim mengatakan bagaimana caranya kalau kita ingin mimpi yang soleh, ar-ru'ya as-solih, halaman 49. Bagaimana caranya kalau kita ingin bisa bermimpi yang soleh, yang benar, yang baik? Ibnu Qayyim mengatakan, waman arada an tusdaqa ru'yahu, barang siapa yang ingin mimpinya itu benar, mimpinya itu baik, yang pertama falyataharra as-sidq, maka dia harus jujur. Dia harus belajar untuk jujur. Kembali kepada yang pertama tadi itu, asdaqun nasi ru'yan asdaquhum hadisan. Orang yang mimpinya paling benar adalah orang yang omongannya paling jujur. Karena itu kalau ingin mimpi yang baik, maka jujurlah. Jujur. Nah, tadi saya berpikir ini, nilai kejujuran ini sampai di mana sih? Bobot daripada kejujuran ini seperti apa sih? Kok sampai begitu pentingnya? Sampai kalau mau mimpi yang baik saja harus jujur. Ini apa hubungannya? Ini analisa saya saja ini. Analisa pikiran saya ini.
menandakan bahwa kejujuran ini memiliki bobot yang sangat berat sekali dalam kehidupan kita ini, dan sangat berat bobotnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilai kejujuran ini sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau mengerti pentingnya jujur, kalau mau ngerti pentingnya jujur, kalau mau tahu nilai kejujuran, maka kita harus mengerti bahayanya kebohongan. Saya kira kalau kita mengerti bahayanya kebohongan, maka kita akan tahu pentingnya kejujuran. Kebohongan ini kebalikan daripada kejujuran. Dalam sebuah hadis, Kanjeng Nabi mengatakan al-kadzibu ra'suz dzunub. Bohong itu adalah biang dari semua dosa. Itu kenapa itu kok disebut bohong gitu? Kok bukan musyrik atau membunuh atau minum khamr atau zina yang disebut sebagai biang daripada semua dosa itu? Kok malah bohong? Bukankah zina mestinya lebih besar dosanya daripada bohong? Bukankah musyrik lebih besar? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah kan tidak mau mengampuni. Allah kan mau mengampuni dosa apapun kecuali dosa kemusyrikan. Tapi di sini kenapa kok bohong yang ditengarangi sebagai biang daripada semua dosa? Nah, saya pikir-pikir begini. Kita harus paham makna daripada bohong. Bohong itu kan artinya membalik-balikkan fakta. Bohong itu membalik-balikkan fakta. Yang mestinya hitam dibilang putih, yang mestinya putih dibilang hitam. Nah, itu bohong. Yang mestinya pinter dibilang bodoh, mestinya bodoh dibilang pinter. Yang mestinya mencuri dibilang nggak mencuri, yang mestinya nggak mencuri dibilang mencuri. Itu bohong. Katanya cantik ternyata nggak cantik. Katanya nggak cantik ternyata cantik. Nah, itu bohong. Nah, itu Mas Fatur Rahman paham gitu kalau soal cantik nggak cantik. Katanya ganteng ternyata nggak ganteng. Katanya nggak ganteng ternyata ganteng, atau sebaliknya. Katanya pendek ternyata tinggi. Katanya tinggi ternyata pendek. Jadi apa? Jadi bohong itu artinya membolak-balikkan. Nah, tindakan membolak-balikkan inilah tindakan yang sangat berbahaya, yang membawa implikasi dampak yang tiada tara. Bayangkan kalau umpamanya Anda membawa gelas, Anda isi air, kemudian Anda balik. Yang terjadi adalah tumpah. Nah, tindakan membolak-balikkan itu bahayanya di situ. Bayangkan bagi Anda yang minar rokiin. Apa minar rokiin itu? Ahli merokok, ya. Ahli merokok, minar rokiin. Hisab. Ahli hisab. Coba dibalik. Bagian yang mestinya Anda hisab, Anda masukkan ke mulut. Bagian yang mestinya Anda masukkan ke mulut, Anda keluarkan. Apa yang terjadi? Gosong. Lidah Anda akan gosong. Bagi ibu-ibu yang suka masak di dapur, coba pisaunya dibalik. Yang mestinya dipegang untuk motong ayam, yang mestinya untuk motong ayam Anda pegang. Maka tangan Anda akan tergores, luka. Ya. Apa yang terjadi jika sebuah kapal itu terbalik? Musibah.
Apa yang terjadi jika Anda berjalan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas? Apa yang terjadi jika laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki? Bintang-bintang yang mestinya di atas oleh Allah ditaruh di bawah. Laut, gunung yang mestinya di bawah oleh Allah ditaruh di atas. Matahari terbit dari timur oleh Allah dibalik ke barat. Terbenam mestinya di barat, dibalik di timur. Apa yang terjadi? Apa itu artinya? Kiamat. Karena itu bohong itu sama dengan kiamat. Karena itu negara kita ini kalau dipimpin oleh orang-orang yang suka bohong, kiamatlah bangsa kita. Percaya. Maka Rasulullah itu yang paling beliau ajarkan adalah sidik. Sidik, amanat, tabligh, fatona. Sifat yang paling utama adalah jujur. Karena jujur ini modal dalam kehidupan kita ini. Di keluarga, di masyarakat, di negara, semuanya harus jujur. Kalau nggak jujur, fanta dirisa'ah. Tunggu saja masa kehancurannya. Karena itu menurut Ibnu Qayyim, kalau mau mimpi yang baik, pertama jujur. Yang kedua, aklul halal. Makan yang halal-halal. Yang haram-haram, tinggalkan. Nah, disinilah letak tasawufnya Ibnu Qayyim ini ya. Tasawufnya tidak filosofis yang seperti Ibnu Arabi yang wahdatul wujud, atau yang fana, yang hulul, itu yang berat-berat itu. Tasawufnya ringan-ringan tapi mendalam. Yang lain ada al-muhafadzah 'alal amr wan nahyi. Menjaga perintah dan tidak melakukan larangan. Wal yanam 'ala taharah kamilah. Kalau tidur bersuci dulu. Wudu ya kalau hadas shaghir, hadas kecil, mandi besar kalau hadas besar. Mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Wa yadhkurullaha hatta taghlibuhu 'ainah. Dan selalu berzikir kepada Allah sampai dia tertidur. Itulah beberapa tips yang Ibnu Qayyim berikan kalau kita mau mendapatkan mimpi yang baik. Kaidah yang ke-6 dan yang terakhir adalah bahwa asdaqur ru'ya ru'yal ashar. Bahwa mimpi yang baik, mimpi yang benar itu biasanya terjadi pada waktu-waktu sahur, waktu-waktu menjelang subuh, waktu-waktu kita menjalankan sholat tahajud. Kenapa? Karena waktu itu adalah waqt an-nuzul al-ilahi. Disitulah waktu di mana Allah itu turun, mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat hamba-hambanya yang sedang beribadah pada waktu itu. Nah itulah kira-kira 6 hal yang bisa saya tangkap dari penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengenai ar-ru'ya as-shadiqah atau ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar, mimpi yang baik yang dialami oleh seorang muslim atau seorang mukmin. Saya ingin, ini sudah keluar dari Madarij As-Salikin, Gus Fatur Rahman, ingin sedikit memberikan perbandingan, wawasan tentang mimpi yang baik ini, katakan dalam khazanah pemikiran Islam. Sedikit saja, tidak banyak-banyak, sedikit. Pertama begini, ada seorang ahli ta'wil mimpi bernama Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini orang yang sangat sufi, ya, sangat sufi. Dia
memiliki 3 anak Ibnu Sirin ini. Ada yang bilang 8 anaknya. Semuanya meninggal. Tinggal 1 namanya Abdullah. Dan mirip-mirip dengan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini seorang nabi yang namanya diabadikan dalam Al-Quran menjadi nama surat Luqman. Ibnu Sirin ini ketika anaknya meninggal, itu malah bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah anak saya meninggal. Berarti Allah menguji saya. Karena Allah menguji saya, berarti Allah masih cinta saya. Sampai tinggal 1 anaknya namanya Abdullah. Ibnu Sirin ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan. Padahal khalifah pada waktu itu sering menawari harta kekayaan, emas permata, sering ditawarkan kepada Ibnu Sirin, tapi dia menolak. Dia mengatakan, saya tidak mau, bukan harta benda yang saya cari. Bahkan ketika meninggal, dia hutang, kira-kira 300.000 dirham hutangnya itu. Tapi dilunasi oleh putranya yang bernama Abdullah tadi itu. Jadi Ibnu Sirin ini sufi. Nah, dia mencoba untuk menemukan ilmu namanya ilmu ta'wil mimpi. Cuma sayang sekali sejauh yang bisa saya pantau, ilmu ini tidak berkembang. Dalam khazanah pemikiran Islam, ilmu ta'wil mimpi ini belum berkembang. Dan saya kira bukan hanya dalam Islam, dalam khazanah pemikiran Barat yang lebih maju ya dari Islam untuk sekarang ini, itu ilmu interpretasi mimpi, ilmu takwil mimpi itu juga belum berkembang. Ya. Yang paling terkenal di Barat adalah Freud yang mengatakan bahwa mimpi itu adalah ilusi segala macam. Dalam Islam tadi itu Ibnu Sirin jauh mendahului Freud dan telah menulis buku namanya Ta'wil Al-Ahlam, Ta'wil Mimpi. Ta'wil Mimpi. Nah, tokoh pemikir Muslim saya kira yang paling serius membangun mimpi ini sebagai bagian daripada ilmu pengetahuan dalam Islam adalah Al-Imam Al-Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin, pembahasan mengenai Kitabul Ilm. Kitabul Ilm ini jilid 1. Ihya Ulumuddin ini kan 4 jilid. Saya punya 3 kopi, 3 naskah Ihya ini. Memang beda-beda, ada yang 4 jilid, ada yang 6 jilid, bahkan ada yang dipecah-pecah kecil-kecil sampai 30-an jilid. Yang sering saya bawa adalah yang 4 jilid. Nah, Kitabul Ilm, pembahasan mengenai ilmu, itu di jilid yang pertama. Nah, dalam Kitabul Ilm, bab ilmu, Al-Ghazali mengatakan sebagai berikut, bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada mimpi yang benar, ini mimpinya orang biasa, bukan mimpinya para nabi. Secara khusus, Al-Ghazali mengatakan mimpinya para wali. Orang-orang yang tidak percaya kepada mimpinya para wali adalah orang-orang yang tidak percaya kepada kenabian. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada konsep kenabian adalah orang-orang yang akan membawa kehancuran dalam agama. Ini perlu kita breakdown ya, pandangan atau statement daripada Al-Ghazali ini. Perlu kita breakdown. Yang pertama, Al-Ghazali bilang begini ini karena ada
konteksnya beliau ini ingin mengkritisi orang-orang Mu'tazilah. Yang paling pasti adalah orang Mu'tazilah itu banyak yang tidak percaya kepada konsep kenabian. Salah satunya yang tidak percaya pada konsep kenabian adalah ada orang namanya Ibnu Ar-Rawandi dan Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi itu konon tidak percaya kepada konsep kenabian. Dan Ghazali sangat kecewa, sangat marah. Nah, kalau kepada kenabian saja tidak percaya, apalagi kepada kewalian, apalagi kepada mimpi yang dialami oleh para wali. Karena itu Al-Ghazali ingin memastikan bahwa mimpi ini bagian daripada ilmu. Karena yang dilihat oleh para wali dalam mimpi mereka adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Yang tadi itu dijelaskan kalamun yukallim bihi ar-rabb abdahu fil manam. Ini adalah pesan Allah ini, mimpi ini yang dialami oleh orang-orang yang soleh ini, termasuk para wali. Nah, ketika Al-Ghazali mengakhiri masa pengasingannya, kan beliau pernah mengasingkan diri itu selama bertahun-tahun karena mengalami, ada yang mengatakan apa itu ya mihnah atau apalah. Pokoknya dia merasakan gejolak intelektual yang sangat dahsyat, kemudian dia mengasingkan diri. Nah, yang membuat dia mengakhiri pengasingannya dan memutuskan untuk kembali mengajar itu adalah mimpi. Pada tahun 1106, 1111 beliau meninggal. Jadi 5 tahun sebelum itu beliau bermimpi ketemu Kanjeng Nabi dan berpesan Kanjeng Nabi agar mengakhiri masa uzlahnya lalu kembali ke masyarakat untuk mengamalkan ilmunya. Itu mimpi. Dalam kitabnya yang berjudul Zikrul Maut itu juga Al-Ghazali bicara soal mimpi. Ya. Bicara soal mimpi sebagai bagian daripada ilmu pengetahuan. Mimpi itu bukan mimpi kosong, terutama yang dialami oleh para aulia dan orang-orang soleh. Mimpi itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Nah, bicara tentang Mu'tazilah, Abul Hasan Al-Asy'ari itu dulunya Mu'tazilah. Kemudian mengakhiri atau memutuskan untuk keluar dari Mu'tazilah itu karena bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Hasan Al-Asy'ari, mengapa engkau tidak membela sunnahku? Mengapa engkau tidak membela sunnahku?" Kata Rasulullah kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Bangun dari tidur, langsung Abu Hasan Al-Asy'ari memutuskan keluar dari Mu'tazilah untuk kemudian memutuskan menulis kitab-kitab yang intinya itu adalah menolak pandangan-pandangan Mu'tazilah. Al-Ibanah umpamanya, Maqalat Al-Islamiyin, itu kitab-kitab yang menolak pandangan Mu'tazilah dan sampai sekarang masih menjadi rujukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kembali lagi kepada Al-Ghazali pun demikian. Al-Ghazali ini tidak hanya bermimpi, tapi juga diimpikan oleh orang lain. Orang lain bermimpi tentang Al-Ghazali. Orang lain bermimpi tentang Al-Ghazali. Salah satunya adalah ada orang namanya Abul Qasim Al-Isfarayini. Abul Qasim Al-Isfarayini. Beliau ini muridnya Al-Ghazali.
Suatu hari Al-Isfarayini bermimpi ketemu Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Al-Isfarayini, engkau harus membantu dan mendukung Imam Al-Ghazali dalam menyebarkan pandangan-pandangannya, terutama yang ia tulis dalam kitab Qawaid Al-Aqaid, landasan-landasan akidah. Itu Al-Isfarayini mimpi, dalam mimpi ketemu Rasulullah dan meminta Al-Isfarayini agar menyebarkan ajaran Al-Ghazali yang tertuang dalam Qawaid Al-Aqaid. Sebaliknya, ada orang namanya Abu Hirzam Al-Maghribi. Abu Hirzam Al-Maghribi. Abu Hirzam Al-Maghribi ini sangat kritis terhadap Al-Ghazali. Dan ketika kitab Ihya Ulumuddin terbit, Al-Maghribi ini sinis. Kira-kira kalau menggunakan bahasa sekarang, kira-kira ini isinya bid'ah tok ini. Kira-kira begitulah isinya. Dia menolak, ini kitab apa ini? Ihya ini kitab apa ini? Nggak mutu. Nggak mutu. Bahkan Al-Maghribi konon termasuk yang membakar satu dari naskah Ihya Ulumuddin. Suatu malam Al-Maghribi bermimpi. Dalam mimpi, Al-Maghribi dipukuli oleh banyak orang. Yang aneh, ketika Al-Maghribi bangun, sekujur tubuhnya benjol-benjol, bekas pukulan orang-orang yang memukuli dia dalam mimpi. Seolah-olah dia dipukuli betul, seperti dalam kehidupan nyata. Nah, inilah dari salah satu daripada karomah Imam Al-Ghazali. Beliau seorang pemikir, seorang sufi, dan seorang wali. Maka kebesaran nama Al-Ghazali itu terbangun tidak hanya dari ajaran-ajarannya, tidak hanya itu, tapi juga dari, katakan, legenda. Saya menggunakan istilah legenda dalam artian yang positif, bukan negatif. Terbangun dari legenda yang turun-temurun kita dengar mengenai karomah Imam Ghazali. Betapa tidak orang yang tidak setuju dengan Ihya saja dalam mimpi dipukuli oleh orang, sampai terbangun dia masih ada sisa pukulan-pukulannya. Ini cerita yang turun-temurun yang kita dengar tentang karomahnya Imam Ghazali yang terbangun melalui narasi-narasi mimpi. Disinilah saya kira kalau ilmu mimpi belum menjadi ilmu yang mapan dalam Islam, dan itu bisa dipahami karena mimpi ini sangat subjektif. Namun persoalan mimpi ini saya meyakini turut membangun paradigma Islam, setidaknya turut membantu membangun karakter seorang ulama agar bisa menjadi sebesar Imam Ghazali. Maka ulama seperti Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah, lalu Ibnu Asakir, penulis Tarikh Dimashq, menulis buku, Ibnu Asakir menulis buku Tabyin Al-Kizb Al-Muftara. Kitab Tabyin Al-Kizb Al-Muftara ini diperdebatkan ya. Ada yang bilang itu kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari, ada yang bilang itu kitabnya Ibnu Asakir. Kitab yang sama,
kitab yang sama, tapi ada yang bilang itu kitabnya Al-Asy'ari, ada yang bilang itu kitabnya Ibnu Asakir. Ini di dunia zaman dulu sangat biasa karena banyak faktor ya, karena banyak faktor. Ada kalanya orang nulis itu namanya tidak dituliskan karena faktor keikhlasan atau yang lain, sehingga pada masa-masa setelahnya penulisnya tidak diketahui dengan pasti. Nah, As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah dan Ibnu Asakir dalam Tabyin Al-Kidhb Al-Muftara itu banyak merekod ini. Banyak mencatat peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para ulama dalam mimpi. Karena itu ini masih harus dikaji lebih mendalam lagi pandangan dua ulama ini, karena Tabaqat Syafi'iyah sangat tebal, kita harus membaca satu persatu. Ini ulama yang pernah bermimpi dan mimpinya seperti apa, ini harus ditelusuri satu persatu. Demikian juga dengan kitab Tabyin Al-Kidhb Al-Muftara, nggak terlalu besar, tapi saya kira patut kita baca untuk bisa mengetahui catatan-catatan mengenai mimpi-mimpinya para ulama zaman dahulu yang oleh para ulama di kemudian hari dianggap sebagai ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Dan mimpi yang benar ini adalah termasuk jenis daripada hidayah, bahkan bagian daripada kenabian. Saya kira itu Gus Fathur Rahman yang sangat saya banggakan, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan materi saya pada malam hari ini ada manfaatnya, mudah-mudahan sedikit memberikan maklumat mengenai mimpi yang benar ini, ar-ru'ya as-shadiqah ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.